Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulung berkutut, tulung berpati. Ya. Kalau salamnya kurang salut, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Meskipun kita sudah jajan habis istirahat, tapi tetap semangat. Sebelum itu, tadi udah, wih, aduh sayang banget, nomor 12. Udah selesai jam istirahat, ada yang bolos enggak nih? Aduh, siapa yang bolos? Pade. Oh, Padil ada, berarti aman ya, nggak ada yang bolos. Bolos, Pak. Oke, sebelum itu, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai macam-macam buku, baik itu buku fiksi, non fiksi, dan juga cara membaca buku cerita yang baik dan benar. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di cerpen. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman semua itu bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan, dan juga nanti teman-teman bisa mempresentasikan informasi yang telah didapatkan dari bacaan yang dibaca gitu. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya, buku cerita apa saja yang pernah kalian baca? Kecil. Si Kancil, terus ada lagi maling apa? Kundang. Terus apa lagi? Harry Potter. Harry Potter. Nah, tahu nggak kenapa cerita tersebut itu menarik gitu? Ya seru ya, pada bacaan jadi seru gitu. Serunya. Ya. Nah, karena itu tuh ada istilah yang namanya unsur-unsur intrinsik. Apa itu? Nah, itulah yang membuat cerita tersebut itu menarik. Nah, apa itu? Sekarang Bapak tanya. Cerita Kancil ada siapa saja di cerita tersebut? Buaya. Singa. Terus ceritanya kayak gimana yang bikin menarik tuh Kancil? Kenapa? Kancilnya bijak, pintar. Pintar. Suka mencuri ya? Astagfirullah Bapak. Enggak tahu kancil itu baik. Nah, amanatnya apa pesan yang disampaikan? Jangan berbohong. Jangan berbohong dari cerita si Kancil itu tuh ya. Nah, itu tuh kayak mulai dari ada siapa saja, ceritanya bagaimana, terus pesan moralnya kayak gimana, sifat dari si tokoh tersebut atau si pemeran tersebut itu kayak gimana, itu yang namanya unsur intrinsik. Nah, itu dia. Oke, berarti ada berapa nih rumusan masalah, rumusan pertanyaan yang teman-teman ingin tahu gitu dari unsur-unsur intrinsik ini. Misal apa itu tokoh, pada tahu belum tokoh itu apa? Ada apa aja unsur intrinsik, tahu belum? Belum Bapak. Oke, ada apa saja unsur-unsur intrinsik. Berapa satu gue? Intrinsik. Terus bagaimana? Terus sini ada video, kita coba nonton terlebih dahulu dari video penjelasan unsur intrinsik. Silakan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita.
Dalam cerita, terkandung unsur prinsip atau unsur pembangun cerita. Unsur prinsip cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur prinsip cerita meliputi tema tokoh dan tokohan, bahkan alur, amanat cerita, sudut pandang, dan sebagainya. Tema adalah gagasan yang menjadi nyata dalam cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. Dua tokoh dan tokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan jalannya tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun menentang tokoh utama. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi pemeran antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Jenis-jenis alur cerita. Alur menurut disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur menurut dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur menurut disebut juga jelas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa melaporkan adalah peristiwa masa lampau dan masa sekarang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Cara penulis memposisikan dirinya dalam sebuah cerita yang dibuatnya. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, kedua, atau ketiga. Oke, berarti ada apa aja unsur-unsur implisit dalam cerita? Itulah unsur-unsur implisit dalam cerita. Nah, untuk lebih memudah untuk memperkuat pemahaman, di sini adalah unsur-unsur implisit ragamnya itu pakai lagu balengku. Jadi kayak gini, unsur implisit itu ila akhir sampai bawah. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Unsur implisit itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelaku dan watak adalah sifat. Alur itu jalannya sebuah peristiwa. Latar adalah tempat, waktu dan suasana. Amanah adalah pesan dari sebuah cerita. Oke, terima kasih. Oke, sebelum itu mau bagiin yang KPR lebih dahulu, lalu kita bercerita. Ini ada buku atau buku yang luar biasa. Kelompok satu kelompok satu dan kelas. Oke. Nah, di LKPD tersebut coba dibaca petunjuknya. Siapa dulu yang mau baca? Adil. Oh, Adil. Adil belum bisa baca, Pak. Terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran, baca dan pahami setiap instruksi yang diberikan. Diskusikan permasalahan
tuliskan hasilnya pada kolom yang telah disediakan. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan Belum bisa baca. diselesaikan dengan diskusi teman maka bertanya kepada guru. Oke. Jadi di situ di LKPD ada ringkasan materi untuk bagi teman-teman yang aduh apa ya itu unsur-unsur intrinsik, di situ ada ringkasan materinya. Nah, terus coba di lembar berikutnya itu ada lembar analisis untuk sebuah cerita. Ceritanya yang mana? Yang ini nih. Punya buku. Judulnya apa? Bobby. Jadi pada suatu hari ada seekor kucing yang bernama Bobby. Oh bukan ini. Ada sebuah kucing yang bernama Bobby. Si Bobby ini lagi jalan-jalan kebingungan. Atuh malam ini saya tidur di mana ya? Gitu. Akhirnya Bobby mencari tempat untuk tidur. Lihat dari kejauhan, wah ada kota. Akhirnya si Bobby itu menghampiri kota tersebut. Ternyata ada keluarga kucing. Akhirnya nggak jadi tuh tidur di sono. Lanjut lagi Bobby jalan-jalan. Lihat ada sebuah mobil yang berhenti. Nah, dari mobil tersebut Bobby menghampiri. Si mobilnya malah pergi. Lanjut, dia berhenti di stasiun, berhenti di tempat stasiun bus. Ternyata mobil itu pure, ada mobil yang kencang menghampiri Bobby dan akhirnya kebasahan. Bobby bingung. Dari ke tong sampah ternyata ada anjing. Cari lagi. Pokoknya bingung udah deh. Hujan turun hujan. Akhirnya si Bobby tiba di sebuah rumah. Di rumah tersebut Bobby diajak masuk dan dikasih makan. Terus yang lainnya gimana? Kebanjiran, pada kentir, pada hanyut. Nah, si Bobby karena dia tuh baik, akhirnya mengajak anak-anak kucing ini untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka hidup di rumah tersebut dengan bahagia. Tamat. Oke. Nah, coba teman-teman isi di LKPD tersebut. Dari tema ada yang muda? Baca Fadil, kelompok Fadil. Cuma Ya teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tema. Temanya apa? Itu hewan. Terus tokoh. Itu ada Bobby. Penokohan. Baik. Latarnya. Itu ada di luar, di rumah. Alur. Tidak dendam bunyinya. Amanat. Tidak dendam. Dendam dan harus saling tolong menolong. Oke, betul? Betul. Oke, terima kasih. Nah, berarti teman-teman semua udah pinter nih mengenai unsur-unsur intrinsik. Ada yang mau membacakan ringkasan atau kesimpulannya? Ada. Yo, dok, baca ringkasannya apa intinya? Bisa. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang memiliki kepaduan antar berbagai unsur yang terkandung di dalamnya sehingga mampu membangun inti cerita. Oke, ada apa aja unsur intrinsik? Duduk.
Dan sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Jika cukup, silakan kerjakan evaluasi yang telah Bapak berikan. Oke Bapak. Oke sekarang kumpulkan. Sekarang itu di belakangnya sendiri. Waktunya berapa menit Pak? 2 menit dari sekarang. Setengah jam. Setengah jam. Oke. Sudah. Sudah? Oke, mantap. Boleh dikumpulkan. Ayo siapa yang mau ngumpulin? Maju satu-satu. Kalau saya nggak mati. Ngerjain Bapak. Oke, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan mengulik lagi mengenai cerita-cerita. Oke. Burung merkutut, burung merpati. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Rapi-rapian, suap pisang yang rapi boleh pulang. Karena semuanya udah rapi, boleh pulang semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum.